ujung-ujungnya donatur. Nah, saya sangat miris sebetulnya, Makin kesini makin menguatkan saya bahwa benar ternyata ya sudah mulai terjawab ini praduga saya ketika saya dikasih tahu bahwa memang tidak bisa juga, tidak ada yang bisa nasihatkan Bang Edis, tidak akan bisa. Karena bukan apa teman-teman ya, balik lagi dengan mengenai tentang sponsor. Nah, dia ini kan dibayar, dia ini disponsorin. Dia disponsorin untuk menyerang teman dari seberang. Kedua, membenturkan sesama Kristen. Cepat atau lambat ini akan terungkap. Itu saja teman-teman saya mau kasih tahu. Jadi kalau kalian bilang, saya berharap kita punya harapan yang sama seperti Kak Angel bilang. Tapi enggak bisa karena dia sudah disetting gitu loh, sudah diatur gitu. Kamu begini begitu melalui yang sponsorin dia gitu Kak. Nanti coba aja kalian cari tahu, nanti kejawab kok. Iya, kalau kalian bilang saya fitnah, nanti cari aja tahu, nanti terjawab cepat Jadi atau lambat. sebenarnya Mbak Lia, sebenarnya kita ini sudah berani dan kita sudah menyatakan bahwa kita sebenarnya tidak setuju dengan Edis. Iya. Tinggal nanti waktu yang menjawab apakah kita benar atau Edis. Itu aja. Jadi kita tidak munafik. Kadang-kadang kita tidak main dua kaki, tidak. Tapi yang saya lihat, iya, itu semacam itu. Bahwa sebenarnya ini bukan kebenaran yang diberitakan, tapi ini pembenaran diri. Iya. Seperti itu. Sebenarnya orang Kristen tidak terlalu sudah nyaman dengan paham-paham dengan keimanan Kristen. Iya. Tapi sebenarnya jangan kita musafir. Ya. Jadi seperti Mbak Lia memang itu warning bagi kita. Dan ya kita simpan itu. Tapi untuk sementara kita masih bisa menjawab apa yang dia makan, kemudian kita cuci piringnya, kita masih bisa. Jadi posisi kita ini seperti Pak Justin dari dulu begitu. Pak Erben begitu, ya udah. Kita jalan aja. Kalau mereka silakan dengan mereka punya, dan kalau hancurnya mereka, jangan kita lah, jangan Pak Justin, jangan Musafir, jangan kita semua. Itu ya kita jalan saja karena memang kita akui ada yang murtad dan pengakuan di Komalnya hampir setiap hari saya lihat itu, oh ada, oh ya syukurlah. Tapi nanti lihat perkembangan ke depannya. Kalau hancurnya dia ya sudah dia aja, jangan kita, jangan Justin, jangan saya, jangan kita, jangan Mbak Hos apa, jangan lah. Biar dia saja. Jadi kita ikuti selama masih bisa kita bersama-sama jalan seiring sejalan. Oke, kita jalan aja. Tinggal di sana serang kita jawab, kita bagaimana untuk supaya kita tetap bisa bertahan, jalan saja. Pak Erben dengan kemarin dengan Bang RK, oke, mereka punya. Ujung-ujungnya donatur. Nah, marah nih pencari koin nih. iya, mau bawa kemana penginjilan kalau cuma otak di dalam pikirannya tuh donatur cuan. Lah kalau Yesus punya Tuhan berarti hanya ada dua Tuhan dong begitu. Berbicara tentang materi, jangan karena uang cuan kau merusakkan pekerjaan Allah. Itu. Koin. Give, donatur. Jadi gini loh Kak Lia, boleh ya apologet yang senior itu yang sering berselancar di TikTok ketika meributkan masalah teologi, tolong ditingkatkan kualitasnya. Jangan sampai ketika ribut ada rebutan spender. Tapi kok makin kesini makin sudah mulai nih membuat satu polemik, dan akhirnya kita sesama Kristen saling berbenturan gara-gara narasi dia yang dimana dia menjelaskan juga tidak tuntas. Dan jelas yang membahas ini bukan cuma kita, seantero dunia ini. Hanya kan percuma kita bahas karena dia mengaku bahwa Yesus Tuhan. Iya. Nah, ini kan mengangkat apa tujuannya? Berarti ada yang terselubung di sini. Iya. Ini Ada sudah yang dia ingin ilmu entertainnya dia, tapi sebenarnya ada apa maksud? Apakah dia mau bikin sensasi atau apa? Seperti statement penyalipan. Itu seperti itu. Penyalipan juga dia buat statement itu kan. Akhirnya tidak ada
Dia hanya sekedar lempar bola tapi sembunyi tangan, lempar batu sembunyi tangan, itu seperti Jadi, itu. Kalau saya lihat si Edis ini, memang ini sudah masuk ke idiom ya, bagaimana penjabaran diksi dan aksaranya dia. Tapi waktu saya ikuti punya penjelasan, memang ya oke, kita bisa ikuti, tapi bisa jadi ya lampu kuning lah ini. Masih bisa kita tolerir ya. Dan kita bukan musafir ya, kita semua masih bisa mentolerir atau menerima, masih bisa. Kata-kata bisa, tidak, masih bisa. Nah, di sini kalau penjabarannya bahwa Yesus berdoa, kalau manusia berdoa kan kepada Tuhan, Yesus berdoa. Kemudian Yesus taat dan tunduk kepada perintah Bapa. iya. Nah itu kita bisa ambil, oh ya dia punya Tuhan lah, ada yang memerintah dia. Oke, dia mengambil etimologi tentang Tuhan itu memang sama dengan Tuhan. Oke, kita terima itu dulu. Sabar, pelan-pelan. Ya. Tapi nanti kalau belakang-belakang kita lihat kelengkapan dari siapa itu Edis, baru kita akan bisa menjudge siapa dia. Ini sementara ini dia lempar-lempar ini dulu, sepanggal-sepanggal dulu. Ya oke, kita yang cuci piringnya ini. Pak Yasri, Betul. Bukan cuma kita, sampai di kampus-kampus. ya, itu. Dia Sampai lempar di ke kampus-kampus bawah. ini. Waduh, Saya lagi tunggu jadi goyang ini. Saya lagi tunggu Tritunggal. Dia kan membuat statement bahwa Yesus itu punya Tuhan, tapi dia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Ini sebenarnya akrobat kata. Bagaimana kita mau tutup dia? Sedangkan dia mengakui Yesus Tuhan. Iya. Jadi ini sebenarnya cuma Memang kita bisa menjabarkan ya Bang. Judul seperti yang di Room Edis tadi dikatakan Yesus punya Tuhan, Edis memang tidak melihat bahwa itu akan berdampak negatif, terutama dalam konteks pengajaran kristologi yang sehat ya, jadi berdampak sekali. Lalu penyebab utamanya adalah karena kalimat itu tanpa penjelasan teologis yang benar dapat menimbulkan kesan salah seolah-olah Yesus bukan Allah, atau Yesus lebih rendah dalam hakikat, atau Yesus hanyalah ciptaan yang menyembah Allah. Itu kan ada dalam pandangan Arianisme, Saksi Yehova, Unitarian, dan lain-lain ya. Padahal iman gereja sejak semula adalah Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, ya kan? Ya inilah yang membuat seperti tadi kata Pak Musafir ya, jadi yang lain cuci piring ya seperti itu. Jadi ya itulah, ini mungkin menjadi edukasi buat setiap apologet, jangan memberikan tema yang seperti Bu Lia bilang tadi dengan Pak Justin, seperti memberikan plot-plot sampah sehingga orang jadi ya begitu. Karena setiap kapasitas dari seorang ataupun banyak orang yang mendengarkan dia itu berbeda-beda, ya kan? Seperti itu. Apalagi dengan tema Yesus Yesus punya Tuhan, dia tidak kasih tahu dalil atau ayatnya, dia dalam konteks yang apa yang akan dibicarakan. Karena memang Edis ini terkenal pelit sekali dengan keterangan, karena dia menyimpan senjata seperti untuk menjatuhkan atau apa dalam tanda kutip ya, bukan berarti saya menghakimi, tetapi itulah yang kita lihat hari-hari ini, motivasinya apa untuk memberikan tema seperti itu ya kan. Jadi dalam dunia konten kreator seperti TikTok, YouTube itu ada istilah clickbait ya, atau di dalam dunia website, sehingga memancing orang mengklik karena judulnya memancing clickbait gitu. Nah ini tidak ada yang bisa diklik dari narasi Edis tentang Yesus punya Tuhan, yang ada justru penjelasannya itu ya kurang apa ya, kurang baik, kurang bisa mendorong pengembangan literasi orang-orang yang netizennya itu. Ya terpaksa kita bersuara keras. Sudah dikerasi aja malah semakin gila. Ini kan kadang ya lucu. Ini Kak Bunda Hana, dia dikasih makan, dia yang menikmati makanan itu, kita yang cuci piringnya gitu. Iya betul, iya itu maksud Pokoknya saya. RT Terima 6, kasih Bu Lia. artinya kita siap-siap cuci piring. Oh ya. Kamu ini aduh, Ya lanjut. kau kayak anak kecil aja kau. Udah. Itu kan ini Mesti dikasih es krim Sebentar, dulu nih, sebentar. Sis Lia. Bang Niko sama Bang Ya, Yassi Angel. nih, es krim banana split nih, biar enak kayaknya nih. Akan mengkritisi ajaran Kalau bicara Edis. firman Tuhan, itu harus
secara universal, bukan Kita kan berdiskusi tentang pernyataan Edis, di mana Edis mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai Tuhan. Dengan topik Yesus punya Tuhan, ini tidak lagi dikembangkan kemana-mana gitu loh, untuk menjadi satu bahan membuat Kristen tuh awam bingung gitu loh. Kenapa harus dengan narasi seperti ini? Kan sangat rawan loh dengan narasi-narasi seperti itu loh. Lalu kalau ada lagi narasi sesama Kristen mengatakan Yesus punya Tuhan, ini ada apa? Kan begitu. Ini yang mau kita diskusikan. Ada sesuatu yang tersembunyi dong yang kita tidak tahu. Makanya ini penting, kita jangan ini menjadi perdebatan yang satu mau didengar, yang lain tidak. Ayo kita saling melengkapi lah gitu. Itu Edis itu gurunya siapa sih? Ada seorang Ya nggak wanita. apa-apa, kasih tahu aja. Kita jangan mau masuk di permainan orang-orang yang mengatasnamakan berkedok agama atau keyakinan ketuhanan, kalau pada dasarnya ujung-ujungnya donatur. Nah, Marah nih pencari-pencari koin nih. iya, mau bawa kemana penginjilan kalau cuma otak di dalam pikirannya tuh donatur cuan. Justin ini. Udah, my brother Nico. Besok kita berantem lagi ya. Ya, makanan ini berbicara tentang materi. Jangan karena uang cuan kau merusakkan pekerjaan Allah. Itu. Koin. Give. Donatur. Jadi gini loh Kak Lia, boleh ya apologet yang senior itu yang sering berselancar di TikTok ketika meributkan masalah teologi, tolong ditingkatkan kualitasnya. Jangan sampai ketika ribut ada rebutan spender.